Viral di media sosial pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut masyarakat yang menginginkan DPR bubar memiliki mental sebagai orang tertolol sedunia. Terkait hal ini, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno merasa sakit hati karena dia juga merasa bagian dari masyarakat Indonesia. Melalui postingan Instagram pribadinya, Ugroseno pun menegaskan bahwa perkataan Sahroni itu tidak sepantasnya dilontarkan oleh orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Kisruh terkait kenaikan gaji fantastis para anggota dewan kita terhormat di Senayan makin memanas. Berbagai demonstrasi besar-besaran dimulai pada tanggal 25 Agustus kemarin, bahkan berlanjut teman-teman hingga tanggal 28, makin mencoreng nama baik para anggota dewan kita. Dan hal ini tentu mengundang attention dari para pemimpin NKRI, salah satunya Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Dan akhirnya informasinya teman-teman, ini pihak istana buka suara bakal segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan polemik yang saat ini memang sedang panas-panasnya diperbincangkan oleh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, kita sudah mendapatkan informasi terkait respon dari Pak Prabowo. Dan ya ini, apakah saya juga penasaran, kita bakal saksikan, kita bakal kaji bareng-bareng bagaimana respon dari istana. Yang jelas saya bertanya-tanya, apakah Pak Prabowo ini berani seperti Gus Dur kemarin teman-teman, dahulu memberikan dekret yang sangat keras, membekukan DPR MPR karena ya tidak sejalan dengan visi misi presiden. Hal ini diulang lagi teman-teman, kata-kata ini diulang lagi, bahkan diucapkan oleh orang nomor 2 Republik ini ketika DPR mendesak pemerintah untuk membuat sebuah gerbong khusus kafe, bisa minum-minum, bisa merokok di sana. Kan ini bertolak belakang dengan visi misi Pak Prabowo yang ingin Indonesia ini maju teman-teman. Bahkan ya Wapres Gibran sendiri sudah speak up. Ini DPR tidak sejalan dengan visi misi presiden. Tidak bisa diakomodir, saran-sarannya itu ngawur. Itu bukan omongan saya loh. Kita juga sudah upload videonya. Video ketika Mas Gibran ini berseberangan pendapat dengan anggota DPR yang mendesak berbagai ide-ide nyeleneh. Nah kan ini aneh ketika DPR malah ngurusin hal-hal seperti itu. Kenapa DPR gak fokus saja urusin itu RU perampasan aset? Berapa puluh tahun lagi rakyat Indonesia bisa mendapatkan para koruptor ini dimiskinkan, aset-asetnya itu disita. Mending kalian nih para dewan terhormat kerjain itu RUU perampasan aset yang sudah diminta 94% rakyat Indonesia. 6%-nya itu para koruptor saya yakin. Nah, oke teman-teman, balik lagi ke topik bahasan kita. Mending kita kaji dulu informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait respon pemerintah. Apakah pemerintah bakal segera mencabut mandat rakyat di DPR atau mungkin ya dipecat semua anggota DPR-nya sekalian? Kita simak video selengkapnya. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi mengaku belum memantau situasi demo yang berkecamuk di Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025. Pasalnya, ia tengah fokus pada penganugerahan tanda kehormatan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada lebih dari 100 tokoh. Adapun demo di depan gedung DPR RI diikuti oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, ojol, hingga pelajar. Mereka mendesak DPR untuk menghapus tunjangan-tunjangan bernilai fantastis karena dinilai tidak memiliki sense of crisis. Massa juga meneriakan slogan, "Bubarkan DPR," selama demo berlangsung. Demo. Kita belum monitor demo. Kita lagi konsentrasi memberikan penghormatan kepada beliau-beliau yang betul-betul berjasa bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Tadi ada Mas Ramang, pesepak bola legend, ada Mas Mardi Lestari, pelari, mungkin adik-adik belum mengenal ya. Artis juga tadi ya. Artis ada Pak Jaja Miarja, ada Chris Pinat, ada almarhum Benyamin Sueb. Sepanjang hidupnya mendedikasikan
untuk menjadi pencipta lagu, penyanyi dan seterusnya, mendidik generasi-generasi muda. Luar biasa semua. Terima kasih ya. Di tengah demonstrasi besar yang menyoroti kinerja DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani menerima Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, tanda kehormatan sipil tertinggi dari negara. Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025. Pemberian penghargaan ini bertepatan dengan aksi bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia yang digelar di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Selain Ketua DPR RI, Puan Maharani dari PDI Perjuangan, sejumlah tokoh dari Koalisi Indonesia Maju dan elit politik lainnya turut menerima tanda kehormatan dalam kategori berbeda, antara lain 1. Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI 2. Sultan B. Najamuddin, Ketua DPD Dapil Bengkulu 3. Sufmi Dasko Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI 4. Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan 5. Wiranto sebagai Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan 6. Muhaimin Iskandar sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat 7. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM 8. Martina Talegawa sebagai Menlu RI periode 2009 hingga 2014. Si demonstrasi di depan gedung DPR sempat memanas. Massa yang dipukul mundur oleh aparat gabungan TNI Polri dari gerbang utama kembali melancarkan protes di gerbang Pancasila, dekat lapangan tembak Senayan. Dalam insiden tersebut, sebuah sepeda motor milik tamu DPR dibakar oleh massa yang menolak kenaikan tunjangan anggota dewan. Hingga sore hari, massa masih menyampaikan orasi, menuntut reformasi parlemen dan akuntabilitas wakil rakyat. Perumusan sebuah kebijakan ya, itu ada yang namanya skala prioritas. Ini nanti tergantung dengan kekuatan fiskal yang ada di internal KAI. Jika ada ruang fiskal, ya kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya. Yang kedua, saya sebagai pembantu presiden ingin memastikan program-program prioritas visi misi presiden berjalan dengan baik. Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting. Di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit baru. Dan kalau saya lihat di tingkat daerah, Pak Wali, dan di kota-kota lain juga sudah ada perda pembatasan iklan rokok. Jadi ya, sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Tapi sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung, evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung demi kebaikan pelayanan KAI ke depan. Sekali lagi, semua ada skala prioritasnya. Dan nanti silahkan teman-teman media setelah doorstop ini bisa menanyakan ke para penumpang apakah setuju dengan usulan para anggota Dewan tadi.
Apakah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih prioritas? Silakan, ini semua untuk kebaikan KAI ke depan, untuk kebaikan dan peningkatan pelayanan KAI ke depan. Dan sekali lagi saya mohon maaf pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas. Ya. Viral di media sosial pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut masyarakat yang menginginkan DPR bubar memiliki mental sebagai orang tertolol sedunia. Terkait hal ini, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno merasa sakit hati karena dia juga merasa bagian dari masyarakat Indonesia. Melalui postingan Instagram pribadinya, Ugroseno pun menegaskan bahwa perkataan Sahroni itu tidak sepantasnya dilontarkan oleh orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun setelah perkataannya itu dikecam publik, Sahroni kemudian mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR yang digelar di depan Gerbang Pancasila Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Saat itu Sahroni mengatakan bahwa dirinya berada di sekitar lokasi, tetapi memilih tidak menampakkan diri. Sahroni pun menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia juga menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan tagihan dari penyampaian aspirasi, melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan, termasuk jika mereka masih di bawah. Pagi, ribuan orang dari berbagai kalangan memadati kawasan gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa menuntut beberapa hal, salah satunya adalah bubarkan DPR. Seruan ini muncul imbas kabar soal naiknya tunjangan bagi anggota DPR yang totalnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Di video ini kita akan bahas apakah mungkin DPR benar-benar dibubarkan, serta apa konsekuensinya jika lembaga legislatif ini hilang. Mari kita bahas soal demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR RI terlebih dahulu. Wacana demo ini sudah disuarakan oleh warganet sejak pekan lalu. Salah satunya buntut informasi gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan melebihi 100 juta rupiah per bulan. Terungkapnya gaji dan tunjangan anggota DPR ini pun memicu kemarahan warganet di media sosial. Aksi demonstrasi kemudian digelar oleh sebuah kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat. Sebab selain mahasiswa, sejumlah anggota masyarakat pun ikut bergabung. Ya teman-teman, barusan kita sudah simak informasi selengkapnya, kita sudah kaji teman-teman. Ternyata ya banyak juga ini pejabat-pejabat mungkin anggota DPR yang masih waras yang juga menolak berbagai kenaikan-kenaikan. Tapi mungkin rata-rata ya terima-terima saja. Kita tentu yakin dari ratusan anggota DPR masih ada 1, 2, atau 3 anggota DPR yang memperjuangkan hati nurani suara rakyat. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo juga segera mengambil tindakan ya. Karena kalau misalnya ini dibiarkan, saya takut ini malah mengarah ke Pak Prabowo sendiri. Karena yang mungkin yang di demo itu adalah gedung DPR. Tapi kalau misalnya DPR-nya juga tidak bisa bekerja optimal, tentu ini juga bakal mencederai, menjadi titik noda hitam pemerintahan Pak Prabowo yang masih baru 1 atau 2 tahun. Kan teman-teman juga ini pendukung Prabowo Gibran ingin Pak Prabowo ini kita bisa mengawalnya hingga selesai nanti di 2029. Dan mudah-mudahan teman-teman ya Pak Prabowo ini bisa memenuhi semua janji-janji politiknya. Mudah-mudahan Wapres Gibran juga bisa terus ini memberikan ya masukan-masukan kepada Pak Prabowo agar Pak Prabowo tidak bisa dimanipulasi oleh para oligarki atau pejabat-pejabat yang memang hanya ingin mengeruk kekayaan NKRI. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sih
dengan statement saya, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.